Selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Indah Kartika Murni PhD, spesialis anak konsultan, dengan judul Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn pada bayi prematur. Dr. Indah telah menamatkan pendidikan dokter dan juga pediatrician serta master di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan telah menamatkan PhD-nya di University of Melbourne tahun 2014, serta telah menamatkan program pendidikan dokter spesialis 2, konsultan kardiologi anak Universitas Indonesia tahun 2016, dan banyak sekali jabatan yang dipegang oleh beliau, antara lain adalah Medical Observer, Royal Children's Hospital Melbourne, Australia, dan juga sebagai telah mengikuti fellow di Institute of Tropical Medicine Antwerp, Belgium, dan juga telah mengikuti fellow di Institute of Tropical Medicine Antwerp, Belgium, serta saat ini juga sebagai tetap menjadi medical observer di Royal Children's Hospital Melbourne, Australia. Dr. Indah saat ini sebagai pengurus UKK Kardiologi Anak dan juga sebagai pengurus Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia. Dan begitu banyak penghargaan yang telah didapatkan oleh beliau dan juga publikasi dan penelitian yang telah dipublikasikan oleh beliau. Selanjutnya kami mengundang Dr. Indah untuk dapat mempresentasikan untuk makalah yang telah dipersiapkan. Terima kasih banyak Dr. David Kaunang atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya share screen. Sudah jelas ya dokter? Jelas Dr. Indah. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak kepada steering committee yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi terkait manajemen hipertensi pulmoner pada bayi-bayi prematur. Saya mesti admit disclosure bahwa saya bukan ahli di bidang prematur, tetapi saat ini kami diberi tugas untuk memberikan sedikit sharing terkait hipertensi pulmoner pada anak secara umum dan pada bayi prematur secara khususnya. Jadi dalam 20 menit ke depan saya akan coba berbicara tentang mengapa bayi-bayi prematur ini mungkin bisa menderita PH dan bagaimana cara mendiagnosisnya, kemudian bagaimana beban penyakitnya ini dan apa penyebabnya serta bagaimana tata laksananya. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar bahwa hipertensi pulmoner pada anak biasanya akan ditegakkan bila pada umur 3 bulan pada bayi-bayi yang term atau bayi-bayi cukup bulan, bila rata tekanan arteri pulmonalis itu melebihi 25 mm merkuri dan yang terbaru adalah 20 mm merkuri, dan bila distribusi aliran darah ke seluruh segmen paru itu baik. Tetapi permasalahannya definisi pH ini mungkin tidak terlalu valid untuk bayi baru lahir, karena seperti kita tahu bahwa tadi sudah dibicarakan oleh semua presentasi sebelumnya, bahwa di bawah pada kondisi normal pun bayi-bayi ini akan terlahir dalam kondisi tanda petik adalah hipertensi pulmoner. Seperti sudah dibicarakan Profesor Mulyadi bahwa di dalam kandungan paru-paru kita belum berfungsi, jadi gas exchange akan dilakukan oleh plasenta dan paru-paru ini akan terisi oleh cairan amnion sehingga resistensi vaskuler paru atau pulmonary vascular resistance sangat tinggi, dikatakan 10 kali lebih tinggi dibandingkan pada saat bayi itu lahir. Nah, karena resistensi paru tinggi ini, maka apabila ada darah dari inferior vena cava yang berasal dari plasenta, kemudian ada darah dari superior vena cava yang masuk ke atrium kanan, maka sepertiga darah akan masuk ke foramen ovale menuju ke atrium kiri, ke ventricle kiri, kemudian ke aorta dan ke seluruh tubuh. Sedangkan 2/3 darah di atrium kanan akan menuju ke ventricle kanan, kemudian ke arteri pulmonalis. Karena pulmonary vascular resistance tinggi, maka darah itu tidak akan terlalu suka masuk ke paru karena tekanan paru tinggi pada saat di dalam kandungan. Tetapi darah akan lebih suka masuk ductus arteriosus yang terbuka dan menuju ke aorta atau ke systemic vascular resistance. Karena kita tahu bahwa systemic vascular resistance tekanannya sangat rendah karena dia berhubungan dengan plasenta. Nah, apa yang terjadi setelah bayi itu lahir? Maka bayi itu waktu lahir di jalan lahir, cairan amnionnya akan tersupres keluar dari alveolus, kemudian juga saat dia menangis maka akan memasukkan oksigen ke dalam paru.
sehingga akan membuat alveolusinya menjadi mengembang dan pulmonary vascular resistance akan turun dengan cepat. Yang terjadi adalah pada saat bayi setelah lahir, maka darah dari inferior vena cava dan superior vena cava akan masuk ke atrium kanan, ke ventricle kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, dan karena pulmonary vascular resistance ini turun dengan cepat, maka darah akan lebih suka masuk ke paru setelah lahir dibandingkan lewat ductus arteriosus ke systemic vascular resistance. Karena pada saat setelah lahir plasenta dipotong akan mengakibatkan systemic vascular resistance meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, darah akan lebih banyak memasuk ke paru sehingga parunya akan bisa mengembang, dan darah yang keluar dari paru ke vena pulmonalis menjadi lebih banyak sehingga yang masuk ke atrium kiri lebih banyak, mengakibatkan patent foramen ovale ini akan menutup dari arah kiri. Dan selanjutnya dalam usia kira-kira 3 hari, maka sekitar 98% ductus arteriosus akan menutup. Nah, seperti kita tahu bahwa tadi di dalam kandungan pulmonary vascular resistance sangat tinggi dan dia akan turun dengan cepat pada saat setelah lahir. Tetapi tidak seperti anak normal yang biasanya dia tekanan darah paru adalah 1/4 dari tekanan darah sistemik atau aorta, akan bisa dicapai pada saat bayi usia kira-kira 7 minggu atau 8 minggu atau sekitar 2 bulan. Oleh karena itu, pada saat setelah lahir memang secara umum tekanan paru itu akan lebih tinggi dibandingkan pada anak-anak setelah usia beberapa minggu berikutnya. Ini bila kita lihat gambaran paru yang normal dan juga gambaran jantung yang normal pada anak, tidak ada masalah dengan anak yang hipertensi pulmoner. Bila tidak ada masalah, maka jantung kanan membawa darah kotor dan akan mengalirkan semuanya ke arteri pulmonalis, kemudian menyebarkan ke arteri pulmonalis kanan, ke paru kanan, dan arteri pulmonalis kiri ke paru kiri. Kemudian darah tersebut akan kembali ke jantung sebelah kiri, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Permasalahannya bila ada pasien dengan hipertensi pulmoner, baik itu bayi ataupun anak, maka yang terjadi adalah terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah paru, baik itu pembuluh darah paru yang arteri pulmonalis ataupun arteriola, dan juga terjadi penyempitan dari pembuluh darah paru ini menyebabkan resistensi pulmoner menjadi tinggi. Akibatnya kalau tekanan parunya tinggi, pasti tekanan arteri pulmonalisnya juga harus meningkat. Kalau tekanan arteri pulmonalis meningkat, pasti tekanan ventrikel kanan itu juga meningkat. Oleh karena itu nanti akan juga ada regurgitasi atau darah yang seharusnya semua masuk ke arteri pulmonalis menjadi kembali lagi ke ventrikel kanan atau dinamakan pulmonary regurgitation. Kalau tekanan ventrikel kanan tinggi, maka tekanan atrium kanan juga akan meningkat sehingga akan ada lagi regurgitasi darah dari katup trikuspid. Kemudian kalau tekanan di atrium kanan ini tinggi, maka sangat mungkin nanti bila lebih tinggi dari tekanan di atrium kiri akan membuka lagi foramen ovale dari arah kanan yang mengalirkan darah dari atrium kanan ini akan masuk ke atrium kiri. Kemudian selain itu akan terjadi kongesti karena tekanannya tinggi, terjadi kongesti di vena sistemik baik itu vena cava superior ataupun vena cava inferior. Kemudian anak itu akan menjadi ada bergejala matanya edem, kemudian JVP meningkat, dan di vena cava superior akan terjadi hepatomegali, ascites, kemudian edema, dan juga edem di pantat dan di punggung. Dan kalau kita tahu karena tekanan paru tinggi, maka darah akan sulit masuk ke paru. Oleh karena itu pulmonary blood flow-nya pun akan menurun. Pada saat pulmonary blood flow turun ini, maka akan terjadi kondisi seperti hipoksemia, kemudian ada mismatch dari perfusi dan ventilasi, yang selanjutnya pasti ini akan menyebabkan gangguan fungsi dari ventrikel akibat dari output atau darah yang kembali ke jantung sebelah kiri menjadi berkurang, sehingga bila pada kondisi berat maka akan terjadi systemic hypoperfusion atau circulatory failure. Ini adalah kondisi bila terjadi hipertensi pulmoner yang berat pada bayi maupun pada anak. Sehingga pada pemeriksaan fisik kita akan temukan bahwa anak tersebut menderita shortness of breath, kemudian hipoksemia, dan bunyi jantung kedua keras, ada murmur di saat tricuspid regurgitation saat sistolik, kemudian juga murmur pulmonary regurgitation, kemudian Bapak Ibu akan menemukan gejala gagal jantung kanan ditandai dengan kongesti dari vena sistemik, kemudian juga pada kondisi yang berat dia akan terjadi kondisi low output syndrome. Dan pada pasien-pasien dengan hipertensi pulmoner, mungkin akan ditemui suatu desaturasi bila terjadi adanya intrakardiak shunting. Jadi kalau kita tadi ingat bahwa pada pulmonary arteri yang tekanannya paru tinggi, maka bila ductus arteriosusnya masih terbuka, akan ada shunting atau aliran darah dari pulmonal arteri yang darah kotor masuk ke aorta, sehingga akan menyebabkan desaturasi pada anggota tubuh bagian bawah atau dikenal sebagai differential cyanosis, atau dikatakan pada postduktal itu adalah saturasinya lebih rendah dibandingkan preduktal. Tetapi bila PFO ini masih tetap
tetap terbuka dan akibat adanya tekanan di atrium kanan yang lebih tinggi daripada di atrium kiri, apabila foramen ovale ini terbuka, maka juga akan mengalirkan darah dari atrium kanan ke atrium kiri, sehingga menyebabkan mungkin juga nantinya akan ada desaturasi juga di ekstremitas bagian atas atau di tubuh bagian atas. Sehingga pada kondisi PFO terbuka ini, maka tidak akan didapatkan pre and post saturation difference, jadi dia akan saturasinya sama-sama desaturasi. Kalau kita lakukan elektrokardiografi akan ditemukan suatu right axis deviasi karena pembesaran dari jantung kanan. Kemudian kita sangat perlu melakukan ekokardiografi karena dengan ekokardiografi ini kita bisa mengestimasi kira-kira berapa tekanan pulmonari arterinya, kemudian bagaimana shuntingnya, apakah di tingkat ductus dan juga di tingkat PFO, apakah kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau bidirectional shunt, kemudian bagaimana fungsi jantung dan juga outputnya. Selain itu juga kita bisa mengeksklusi apakah ada kelainan jantung bawaan. Ini kalau kita lihat inferior vena cava IVC itu biasanya akan kolaps pada saat ada inspirasi, dia sangat berpengaruh pada kondisi anak normal, tetapi pada anak hipertensi pulmoner karena tekanannya tinggi maka dia tidak terlalu terlihat kolapsitasnya ini. Kemudian bila kita lihat pada anak normal, jantung kanan dan jantung kiri itu biasanya seimbang atau balance. Tetapi memang kita tahu bahwa pada neonates jantung kanan lebih sedikit besar, tetapi tetap tidak terlalu besar atau balance. Pada anak-anak dengan hipertensi pulmoner, bila Bapak Ibu lihat di sini jantung kanan sangat besar, sehingga kadang-kadang kalau berat ini sangat besar kemudian mendesak jantung kiri, sehingga akan terjadi low output di jantung sebelah kiri, sehingga systemic outputnya pun berkurang. Dan kalau kita lihat di sini bahwa tekanan ventrikel yang tinggi, tekanan ventrikel kanan akan menyebabkan darah kemudian akan regurgitasi atau backward atau kembali ke atrium kanan sehingga menyebabkan suatu kondisi yang namanya tricuspid regurgitation pada anak-anak dengan hipertensi pulmoner. Dan bila kita ukur pressure gradient pada tricuspid regurgitation ini, maka nanti akan bisa menggambarkan estimasi dari tekanan sistolik di pulmonary artery bila pasien ini tidak mengalami pulmonary stenosis. Dan kalau kita perhatikan pada anak normal bahwa pulmonary blood flow dan juga aorta, yang darah menuju ke aorta itu ukurannya seharusnya sama. Sehingga kalau kita lihat aorta dan juga pulmonary artery seharusnya ukurannya sama pada anak normal, tetapi pada pulmonary hypertension karena terjadi peningkatan tekanan di pulmonary artery, maka pulmonary artery ukurannya jauh lebih besar dibandingkan aorta ini pada anak-anak yang dengan hipertensi pulmoner. Nah, kenapa hipertensi pulmoner ini muncul? Jadi suatu kondisi penyakit itu pasti akan muncul apabila tidak ada homeostatis atau suatu keseimbangan. Apabila terjadi biomarker yang berperan sebagai vasokonstriktor lebih tinggi dibandingkan vasodilator, maka ini akan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah, baik pembuluh darah besar ataupun pembuluh darah kecil di tingkat pulmoner, maka akan menyebabkan suatu kondisi resistensi meningkat dan hipertensi pulmoner. Selain itu juga agen yang menyebabkan protrombotik akan meningkat sehingga terjadi trombosis di dalam pembuluh darah dan juga ada growth factor yang meningkat sehingga akan menyebabkan suatu remodeling, terjadi muskularisasi dari otot-otot sehingga banyak muskulusnya terjadi perubahan tunika intima media, dan ini akan menyebabkan suatu kondisi irreversibilitas atau pH yang berat yang menjadi tidak bisa kembali lagi ke kondisi sebelumnya pada tahap yang lanjut. Nah, bagaimana beban penyakit pada hipertensi pulmoner pada bayi-bayi kecil ini? Ternyata di beberapa penelitian dikatakan sekitar 15% bayi yang extremely low birth weight dia akan mengalami hipertensi pulmoner. Dan ternyata hipertensi pulmoner yang berat biasanya dikaitkan dengan bronchopulmonary dysplasia pada populasi ini, itu bisa menyebabkan kematian pada 1 dari 4 pasien di usia-usia sekitar 2 tahun. Dan kalau kita tahu klasifikasi pH pada anak-anak itu biasanya yang baru adalah diklasifikasikan dalam 5 kelompok ini. Yang kelompok pertama adalah pulmonary arterial hypertension. Ini merupakan kelompok hipertensi pulmoner yang paling sering, dan biasanya hipertensi pulmoner pada yang persisten pada neonatus ini masuk ke dalam kelompok 1. Selain yang paling sering adalah congenital heart disease. Kemudian kelompok 3 yang paling sering adalah pH yang berkaitan dengan lung disease atau hipoksia. Yang ini pada bayi sering terdapat bila kondisi bronchopulmonary dysplasia. Dan untuk pulmonary hypertension pada neonat sendiri ada beberapa pembagian. Ada yang membagi apakah dia perkembangan dari pulmonary vascular paru itu normal. Jadi awalnya anak itu di dalam kandungan tidak ada permasalahan, tetapi setelah lahir karena ada rangsang atau respons terjadi hipoksia,
Sehingga kalau terjadi hipoksia, maka akan terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah dan akibatnya terjadi resistensi paru yang meningkat. Maka ini terjadi pada kondisi-kondisi misalnya atelektasis atau permasalahan airway atau meconium aspiration syndrome, atau pada kondisi-kondisi yang polisitemia. Ini juga akan meningkatkan resistensi pada vaskuler pada pasien dengan IBU-DM ataupun twin to twin transfusion. Kemudian bila ada permasalahan perkembangan dari smooth muscle pada saat di dalam kandungan, maka ini pada kondisi-kondisi seperti kronik hipoksia, dan juga bila pembuluh darah parunya itu sudah mengalami penyempitan sejak awal akibat terdesak sesuatu hal, maka ini terjadi pada pasien-pasien dengan diafragmatic hernia ataupun congenital heart disease. Secara umum, dengan banyak penyebab tadi, yang paling sering PH pada neonatus adalah 3 hal. Yang pertama adalah persistent pulmonary hypertension of the newborn atau dikenal sebagai PPHN. Kemudian yang kedua adalah hipertensi pulmoner terkait bronchopulmonary dysplasia, dan yang ketiga paling sering adalah congenital heart disease. Untuk yang pertama, ini paling sering adalah pada pasien-pasien pada bayi yang term atau near term. Kemudian yang untuk kedua ini adalah pada bayi preterm, dan yang ketiga ini bisa term ataupun preterm. Penelitian yang kami lakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito di tahun 2016 sampai 2018, kita mengumpulkan pada registri kita sebanyak 335 bayi dan anak dengan hipertensi pulmoner, dan 94% ini masuk ke dalam kelompok pulmonary arterial hypertension, kebanyakan penyebabnya congenital heart disease, dan 3% adalah PPHN, serta penyebab lung disease adalah sekitar 2%. PPHN sendiri secara definisi adalah apabila tekanan paru atau pulmonary vascular resistant paru itu menjadi tetap tinggi pada saat setelah lahir. Jadi seharusnya tadi setelah lahir dia turun atau turun dengan cepat, tetapi bila tetap tinggi, maka mengakibatkan bahwa tekanan paru tinggi sehingga tekanan arteri pulmonalis pun harus tinggi. Kalau tekanan arteri pulmonalis tinggi, maka bila ductus arteriosus masih terbuka setelah lahir, akan mengalirkan atau menshuntingkan darah yang kotor menuju ke PDA sehingga akan membuat desaturasi pada anggota tubuh bagian bawah. Kemudian juga pada PFO-nya yang membuka, maka dia akan juga mengalirkan darah dari atrium kanan ke atrium kiri dan ke seluruh tubuh sehingga anaknya bisa mengalami severe hypoxemia. Tetapi pada pasien-pasien dengan preterm bisa saja mengalami PPHN ini bila ada kondisi khusus, contohnya pada respiratory distress atau hyaline membrane disease atau pasien-pasien dengan bronchopulmonary dysplasia. Nah, ini beberapa penyakit yang terkait dengan PPHN Bapak Ibu jauh lebih tahu, termasuk salah satunya adalah penyakit infeksi seperti pneumonia dan sepsis, selain penyakit-penyakit yang lain yang lebih sering. Kami di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito di tahun 2020 kita kumpulkan data terkait insiden pada penyakit pulmonary hypertension pada anak bayi atau neonates, ternyata didapatkan sekitar 3,2% dan sekitar di bawah 1% mengalami hipertensi pulmoner. Bila kita lihat di sini, ternyata dari 10, 3 ini meninggal early mortality pada pasien-pasien dengan pulmonary hypertension of the newborn. Sehingga kita tahu bahwa penelitian sebelumnya mengatakan prediktor dari pulmonary hypertension pada preterm baby itu adalah sangat multifaktorial. Tetapi dari banyak itu yang paling sering dikemukakan di beberapa penelitian, yang pertama adalah bronchopulmonary dysplasia, atau dia biasanya sering pada bayi-bayi preterm di bawah 28 minggu, kemudian necrotizing enterocolitis yang berkaitan dengan sepsis, atau penyakit congenital heart disease yang left to right shunt, masalahnya di bawah tricuspid, yaitu suatu ventricle septal defect atau PDA. Sehingga nanti topik ini selanjutnya adalah manajemen terkait dari hal ini. Yang pertama adalah bronchopulmonary dysplasia. Saya tidak akan bicara banyak tentang ini, tapi intinya adalah penyakit paru yang persisten pada masa preterm, dan ini biasanya banyak terjadi pada preterm dan kematiannya pun akan tinggi. Walaupun anak ini mungkin tidak meninggal, tapi kalau yang survive, dia akan mempunyai risiko tinggi mengalami morbiditas jangka panjang, salah satunya adalah pulmonary hypertension. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Dwi Kisworo Setiawirani dari Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, mengumpulkan data sejak 2015 sampai 2020 pada 8.500 anak yang dirawat inap di neonatologi ward di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, ternyata kita temukan sekitar 1,2% didiagnosis sebagai bronchopulmonary dysplasia. Kemudian sekitar 42 pasien kita lakukan ekokardiografi, ternyata ditemukan 80% anaknya mengalami congenital heart disease dan hipertensi pulmoner terjadi sekitar 37% pasien, dan 10%-nya itu terjadi early pulmonary hypertension atau di bawah 2 minggu, kemudian yang late terjadi pada 30% pasien dengan
bronchopulmonary dysplasia. Kemudian risiko pulmonary hypertension pada anak ini dengan BPD itu akan lebih rendah, kurang lebih 30% pada anak-anak yang menderita bronchopulmonary dysplasia ringan dibandingkan bronchopulmonary dysplasia sedang atau berat. Kalau kita lihat di sini, kematian itu sudah terjadi di sekitar usia 7 bulan sebanyak 50% pada anak dengan bronchopulmonary dysplasia. Jadi kita lihat di sini ternyata memang beban kematian dan juga morbiditasnya cukup tinggi. Selanjutnya, bagaimana PDA ini pengaruhnya dengan hipertensi pulmoner pada preterm. Jadi PDA ini pada preterm dia yang hemodynamically significant PDA atau kita katakan intinya PDA besar, maka dia responnya pada preterm dibandingkan pada anak yang term, kalau sama-sama PDA-nya besar itu berbeda. Karena pada preterm ini dia akan lebih cepat mengalami oversirkulasi ke paru, dia lebih cepat mengalami edema paru. Kenapa demikian? Karena pulmonary vascular resistance dia akan turun lebih cepat pada preterm dibandingkan pada term. Sehingga kalau pulmonary vascular resistance turun, bila itu ada ductus arteriosus, maka darah akan lebih banyak mengalir dari aorta ke arteri pulmonal, sehingga akan bisa menyebabkan kondisi hipertensi pulmoner. Kemudian pasien-pasien tersebut juga akan terjadi risiko peningkatan bronchopulmonary dysplasia yang akibatnya akan mempengaruhi fungsi dari surfaktan dan juga mengurangi compliance dari paru. Selain itu, kalau kita ingat bahwa pada pasien-pasien dengan PDA ini, kalau itu PDA akan ada defek di antara aorta dan arteri pulmonalis, bila defeknya itu besar, maka akan ada seperti satu ruangan di daerah PDA tersebut, sehingga tekanan di sistemik atau tekanan aorta dan tekanan arteri pulmonalis pasti akan menjadi sama. Selain akibat dari shunt yang berlebihan, vasokonstriksi dan juga tekanan meningkat, juga terjadi transmisi tekanan pada defek tersebut. Hasilnya adalah maka pada pasien-pasien dengan HSPDA, bila dia mengalami PDA-nya itu besar, maka aliran darah ke paru jauh lebih akan meningkat dibandingkan bila dia menderita VSD. Karena kita tahu bahwa pada VSD, shunt ke paru itu hanya akan terjadi pada saat sistemik. Darah mengalir dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan. Tetapi kalau pada HSPDA, baik waktu sistolik ataupun diastolik, maka dia akan mengalirkan darah semua ke paru. Tetapi pada VSD, dia hanya pada saat fase sistolik. Nah, kita lihat bahwa penelitian pulmonary hypertension di congenital heart disease kita tadi dapat ya di antara 2016-2018 kita punya pasien sekitar 1.900 pasien dengan congenital heart disease. Pulmonary hypertension kita temukan sekitar 15% pasien. Dari 15% pasien ini kita mendapatkan 14 pasien adalah preterm dan PDA memang termasuk dua yang paling sering selain VSD. Sehingga kita bila ingin memberikan tata laksana pasien ini, bagaimana tata laksana pulmonary hypertension pada anak-anak dan preterm dan juga anak-anak secara umum mungkin akan relatif sama, maka yang harus dilakukan adalah kita harus ingat patofisiologi dari pulmonary hypertension tadi, karena ada tekanan paru yang meningkat, maka dia akan bisa menyebabkan aliran darah ke paru berkurang, karena darah, kalau arteri pulmonalis tekanannya tinggi, pasti darah akan sulit masuk ke paru. Oleh karena itu, maka selain itu tekanan darah paru yang tinggi ini, maka akan menyebabkan bila semakin berkurang outputnya, akan menyebabkan dysfunction dari RV. Oleh karena itu, preload ini bisa saja idealnya ditingkatkan asal tidak berlebih. Kemudian juga inotrop bisa dilakukan bila ada disfungsi dari ventricle. Kemudian pada kondisi ini, maka pulmonary hypertension yang menyebabkan tekanan paru yang tinggi di arteri pulmonalis, maka akan menyebabkan shunting baik itu di tingkat foramen ovale dan juga ductus arteriosus, maka akan semakin menyebabkan hipoksemia. Sehingga pada kondisinya itu, maka nanti kita bisa berikan pulmonary vasodilator. Kemudian kita juga harus menyeimbangkan antara pulmonary vascular resistance, kita turunkan, systemic vascular resistance kita coba optimalkan, tetapi jangan sampai meningkatkan pulmonary vascular resistance. Kemudian pada kondisi yang pulmonary vascular resistance-nya ini menjadi sangat tinggi, sehingga aliran darah ke paru berkurang, akibatnya darah yang menuju ke jantung kiri juga berkurang. Kondisi yang terjadi yang berat bisa terjadi shock, atau pada kondisi krisis hipertensi, maka ini makin memperberat kondisi, sehingga perawatan di ICU atau manajemen untuk perawatan hipertensi pulmoner yang berat harus dilakukan.
Nah, bagaimana yang seharusnya dilakukan? Intinya kita meningkatkan systemic vascular resistance, tetapi jangan sampai meningkatkan pulmonary vascular resistance. Yang menjaga pulmonary vascular resistance tetap rendah adalah salah satunya hypokapnia, sehingga CO2 dijaga jangan terlalu tinggi, kemudian kalau bisa dibuat sedikit alkalosis, dan juga penggunaan tidal volume dan juga PEP dikatakan mungkin agak hati-hati, tidak boleh terlalu tinggi. Kemudian hal-hal yang akan meningkatkan pulmonary vascular resistance ini harus dihindari, seperti kondisi hypoxemia, karena dia juga akan meningkatkan pulmonary vascular resistance, vasokonstriksi, kemudian CO2 tinggi, hipotermia, hipertermia, semua kondisi anemia dan juga polisitemia, metabolic acidosis atau ventilator mekanik dengan tekanan yang sangat tinggi, ini mungkin sebaiknya dihindari pada kondisi hipertensi pulmoner. Oleh karena itu, secara umum kalau kita bisa kelompokkan, maka tata laksana pulmonary hypertension adalah dibagi menjadi supportive terapi, kemudian targeted terapi itu adalah kita memberikan terapi untuk pembuluh darah vaskuler paru, karena tadi terjadi vasokonstriksi, yang kita berikan adalah suatu vasodilator, dan diharapkan nanti jangan sampai terjadi remodeling di kemudian hari. Kemudian yang paling penting adalah treat underlying disease, karena kita tadi berbicara bahwa penyakit ini yang paling sering pada bayi-bayi terutama preterm. Kemudian bila ada permasalahan circulatory failure, kita harus lakukan tindakan yang khusus, dan juga dicegah jangan sampai terjadi pulmonary hypertension yang berat atau krisis yang menyebabkan suatu kondisi circulatory failure. Supportive management tadi intinya jangan sampai asidosis, jangan sampai kesakitan, jangan sampai hipovolemia, jangan sampai hipervolemia, kemudian jangan sampai anemia dan tidak juga polisitemia. Berikan oksigen yang cukup tapi tidak berlebihan. Karena kalau kita lihat pada pasien-pasien patent ductus arteriosus yang besar, bila Bapak Ibu memberikan oksigen dan oksigennya itu cukup memvasodilatasi pulmonari arteri, maka yang terjadi adalah tekanan di paru mungkin akan menurun, akibatnya shunting dari tingkat duktus yang menuju ke arteri pulmonaris juga menjadi lebih banyak, sehingga mengakibatkan gagal jantungnya pun akan meningkat dan risiko hipertensi pulmoner pun akan meningkat. Nah, pada kondisi-kondisi hipertensi pulmoner yang berat ini dinamakan bahwa dia tekanan di jantung kanan lebih tinggi dibandingkan di jantung kiri, maka kondisi seperti ini mungkin pada patent ductus arteriosus ini tidak disarankan untuk ditutup. Nanti Dr. Eka selanjutnya akan menerangkan bagaimana kapan kita harus menutup pada pasien-pasien dengan ductus arteriosus yang besar. Nah, ini adalah obat-obat untuk memvasodilatasi pada pembuluh darah di paru. Banyak obat yang sudah ada di luar negeri, tapi kalau di Indonesia kemungkinan dan terutama di Rumah Sakit Sarjito kita kadang punya Ilopros secara inhalasi, kemudian yang tersedia adalah sildenafil yang diberikan secara oral dan ada efek dari sistemik. Kalau kita idealnya itu kalau bisa memberikan yang secara inhalasi, NO itu sepertinya tidak ada di tempat kami. Kalau adanya adalah untuk penyakit jantung bawaan yang pasca bedah. Kemudian ini kenapa lebih baik inhalasi dibandingkan sistemik walaupun oral ataupun IV, karena dia akan menurunkan sistemik vascular resistance. Sama-sama pulmonary vascular resistance turun, tetapi kalau inhalasi maka sistemik vascular resistance tidak turun. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak punya ini, maka punyanya oral boleh saja diberikan untuk menurunkan pulmonary vascular resistance, tetapi kita menjaga sistemik vascular resistance ditingkatkan dengan beberapa cara yang lain. Kalau kita lihat di sini, salah satu vasodilator yang cukup terkenal tadi sudah dibicarakan mungkin adalah sildenafil, dan ini menurut suatu meta-analisis untuk bronchopulmonary dysplasia dan pulmonary hypertension, ternyata dia memang mempunyai efek yang cukup baik. Dari 5 penelitian yang dimasukkan ke dalam meta-analisis ini, ternyata dampaknya arteri pulmonalis turun dengan cukup bermakna dan juga memperbaiki dari kondisi respirasi, walaupun memang kematiannya tidak berbeda. Tetapi memang permasalahannya sistemik vascular resistance pun juga akan berpengaruh pada obat sildenafil ini. Dan juga kalau Ilopros ini memang akan lebih memperbaiki sistemik vascular resistance karena menjaga tetap dan dia oksigenasinya juga baik. Pada kondisi-kondisi yang hipertensi pulmoner yang sangat berat, maka yang kita khawatirkan adalah terjadi yang namanya hipertensi pulmoner krisis, di mana bila tekanan di jantung kanan melebihi tekanan di jantung kiri atau tekanan arteri pulmonalis lebih tinggi dari tekanan sistemik, maka ini akan menyebabkan aliran darah shunting dari kanan ke kiri akan semakin banyak, sehingga akan terjadi hipoksemia dan juga terjadi circulatory failure. Sehingga untuk mencegah ini, maka minimalkan stimulus. Semua stimulus-stimulus ini akan bisa meningkatkan tekanan arteri pulmonalis dengan cepat dan menyebabkan hipertensi pulmoner
pulmoner yang krisis, sehingga anak itu jangan sampai nyeri, kemudian jangan hipotermi, jangan hipertermi. Apabila Bapak Ibu akan suction, maka sebaiknya diberikan sedasi sebelumnya. Yang paling sering disarankan adalah fentanyl mungkin, kemudian acidosis bisa dicegah, kemudian juga Bapak Ibu bisa memberikan preload yang cukup tapi jangan berlebihan. Apabila dirasa berlebihan, Bapak Ibu bisa berikan diuretik. Kemudian kalau ada permasalahan dengan kontraksi, maka Bapak Ibu bisa berikan dobutamin atau milrinon. Milrinon ini yang paling disukai untuk pasien dengan penyakit yang melibatkan hipertensi pulmoner. Kalau nanti sistemik vascular resistance-nya cukup rendah, maka Bapak Ibu bisa berikan vasopresor seperti norepinefrin atau epinefrin dengan dosis kecil. Intinya Bapak Ibu tingkatkan output, tetapi jangan sampai meningkatkan pulmonary vascular resistance. Mungkin Bapak Ibu bisa berikan untuk menurunkan afterload di tingkat ventricle atau vasodilator dengan beberapa obat untuk pulmonary hypertension seperti yang tadi sudah disebutkan. Milrinon ini yang paling disukai untuk yang intravena karena dia selain menurunkan pulmonary vascular resistance, dia juga bisa memberikan efek secara inotropi dan juga untuk relaksasi yang baik. Tetapi memang idealnya diberikan pada kondisi yang bayi yang normotensif. Ini adalah beberapa penyakit yang nantinya mungkin akan menyebabkan pulmonary hypertension yang dalam waktu yang lama, yang mungkin nanti akan bisa harus dilakukan pemeriksaan penunjang dan juga pemeriksaan lain yang lebih teliti, termasuk salah satunya adalah cardiac catheterization pada pasien-pasien dengan long term pulmonary hypertension. Salah satunya adalah congenital heart disease dan juga mungkin penyakit paru yang berat. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa pulmonary hypertension intinya adalah peningkatan dari pulmonary vascular resistance yang nantinya akan menyebabkan pembuluh aliran darah ke jantung sebelah kiri atau ke sistemik menjadi berkurang, selanjutnya menjadi disfungsi dari miokard akan muncul atau gangguan fungsi ventricle dari jantung, baik itu ventricle kanan maupun ventricle kiri. Kemudian hipertensi pulmoner pada preterm ini, tadi morbiditas dan mortalitasnya cukup bermakna dan penyebabnya banyak sekali, tapi yang paling sering adalah PPHN dan juga bronchopulmonary dysplasia dan juga hemodynamically significant PDA. Nah, ekokardiografi memang idealnya harus dilakukan karena Bapak Ibu akan bisa menentukan bagaimana ketidakstabilan hemodinamik yang mungkin nanti Bapak Ibu akan bisa berikan tata laksana secara individual, karena kadang-kadang tata laksana mungkin agak berbeda dari pasien satu ke pasien yang lain terkait dengan bagaimana shuntingnya, kemudian terkait dengan adakah ada myocardial dysfunction atau tidak. Kemudian pertimbangkan intervensi yang dapat meningkatkan cardiac output tetapi tidak meningkatkan pulmonary vascular resistance atau menurunkan yang idealnya yang bisa menurunkan tekanan paru. Sebelum saya menyelesaikan presentasi saya ucapkan terima kasih banyak kepada senior-senior saya, Dr. Nurmanto, Dr. Sasmito, almarhum Prof. Sami, kemudian guru saya Dr. Dwi Kesworo Setiawireri, kemudian kepada teman saya almarhum Dr. Nikmah, dan juga teman-teman saya yang sudah membantu dari data-data yang sudah saya presentasikan tadi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang. Terima kasih. Dr. Indah Kartika Murni, PhD, spesialis anak konsultan yang telah mempresentasikan materinya dengan sangat baik dan sangat membantu kita semua ya dalam melakukan penata laksanaan pada bayi prematur dengan PPHN dengan PDA.